bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Beberapa bulan kemarin kan disuting bersama di masjid sama buya kita. Filmnya judulnya Marlojong filmnya. Nanti cek nanti di YouTube itu Marlojong. Jadi buya kita menjelaskan bagaimana apa mau daripada santri, itu kan tujuan nyantri dan sebagainya. Itu ada di film itu. Pesantren menjadi pemimpin di negara ini. Nah, jadi tentu kita, walaupun saya hanya sekedar pernah menjadi santri, tidak tamat sebagai alumni pondok pesantren. Istilah kami di pondok pesantren itu abituren. Hanya 3 tahunnya saya mondok. Tidak ada sebuah keyakinan saya bisa sampai sarjana, karena kami dari kalangan miskin. Terutama setelah saya menyatakan diri menganut agama Islam, semua keluarga tidak menyatakan saya bagian dari keluarganya. Maka saya harus berjalan teguh sendiri menghadapi gejolak kehidupan ini.
والذروة منه ومن كل الثنايا والصفير المستقيم منه ومن فوق الثنايا سفلى اللهم اجعلنا نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا بعبادك الصالحين. اللهم احسن عاقبتنا وأولادنا وطلابنا وأهلنا ولجميع المسلمين والمسلمات في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. Saya sendiri, Dr. Husnel Anwar Matondang, mempercayakan di pesantren ini 3 anak saya. Yang satu sanawiyah, kemudian yang 2 aliyah. Dan alhamdulillah tahun ini ketiga-tiganya lulus, berhasil ikut ujian nasional, dan alhamdulillah lulus. Jadi oleh sebab itu saya melihat ke depan semua pihak umat Islam harus membantu untuk peningkatan pesantren ini akan lebih baik, karena ini adalah asetnya umat Islam, kan begitu. Aset dalam pengertian adalah ini salah satu lokus pengkajian keislaman, apalagi di daerah kita ini ya, daerah kita ini yang mungkin muslimnya minoritas, kan begitu. Dan ini memang harus menjadi perhatian, terutama pemerintah daerah dan pemerintah provinsi. Inilah Ustadz, untuk anak-anak di luar sana yang kan kalau dengar pesantren ini kan kayaknya seperti monster yang gimana gitu. Nah, gimana harapan Ustadz untuk anak-anak yang di luar sana yang masih enggan untuk masuk pesantren, terkhusus orang-orang tuanya juga yang kurang mensupport untuk masuk ke pesantren? Ini adalah sebuah pemahaman yang keliru. Pesantren itu adalah satu madrasah, tidak saja membangun keilmuan, tapi juga moralitas dan akhlak. Kesenjangan hari ini yang kita lihat, banyak orang memiliki keilmuan yang cukup tinggi, tapi tak dibarengi dengan akhlak yang bagus, dan juga sisi keimanan. Kita melihat banyak yang memegang tampuk-tampuk kekuasaan, tapi ternyata nanti terlibat di sini kan begitu. Dan mereka orang-orang yang memiliki kecerdasan yang tinggi dan keilmuan yang tinggi. Tapi pesantren itu adalah sebuah wadah, sebagaimana yang kita katakan tadi, tidak saja membangun keilmuan, tapi juga adalah karakter. Dan oleh sebab itulah anak-anak kita yang ada di luar, memang pesantren itu diisukan ya menyeramkan, sakit. Tidak, sebenarnya ini adalah membangun karakter kita untuk disiplin, untuk baik, untuk fokus tentang masa depan. Dan khusus ya untuk pesantren Saifullah Nahdiyah ini, kita melihat ya kerjasama itu luar biasa sekali. Apalagi Pak Amir Panatagama, ya orangnya sangat cool sekali, sangat terbuka dan inklusif. Dan sedikit saya tambahkan, salah seorang pengurus dari yayasan ini itu adalah mahasiswa saya. Penelitiannya tentang pesantren ini, dan kita lihat kurikulumnya itu sangat inklusif sekali. Padahal ini basicnya adalah Nahdlatul Ulama, kan begitu kan? Tapi sangat inklusif untuk menerima santri-santri dari luar itu, dan memang keterbukaan dan kerjasama yang bagus sekali, saling pengertian gitu. Terakhir nih Ustaz, saran untuk perkembangan pesantren inilah. Iya, itu tadi kita katakan ya, masyarakat Sumatera Utara harus melihat bahwasanya benteng terakhir kita sebenarnya adalah pesantren. Di era globalisasi seperti ini, pemikiran liberalisasi dan sebagainya, itu bentengnya adalah pesantren. Oleh sebab itulah
kita semua harus mendukung kemajuan dan perkembangan pesantren itu. Pesantren yang inklusif. Oke, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Mufti. Ini Ana mau tanya-tanya nih, pengalamannya nih selama mondok gimana gitu? Alhamdulillah pengalaman saya selama mondok, saya merasakan sedih, senang, susah bersama teman-teman saya. Pondok ini juga mengajarkan saya arti kerjasama, dan pondok ini juga mengajarkan saya bahwa banyak ilmu yang tidak saya dapat jika saya sekolah di luar. Program mana yang menurut Ukti yang paling disukai? Program yang paling saya sukai karena saya sangat hobi bela diri, saya suka pencak silat. Nah sekarang kesan-kesannya lah selama mondok itu gimana? Kesan-kesannya kurang lebih ya kebanyakan di rasa senang, bersyukur, karena dari pondok ini juga kita bisa banyak belajar bahwa kemewahan nggak membawakan bahagia, nggak membawakan kesenangan. Ternyata kesederhanaan juga bisa membuat kita jadi lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang Ukti ajak teman-teman Ukti yang ada di seluruh Indonesia nih untuk masuk ke pesantren ini. Halo guys, ternyata pondok yang kita pikir buruk ternyata tidak seburuk itu. Ayo mondok, karena nggak ada ruginya buat masuk pesantren.